merubah kedudukan menjadi 1-2. Beberapa saat lagi wasit Joni Pereira akan segera mengawali jalannya babak kedua. Ini dia Persiram Raja Ampat menghadapi Davon Soro di babak kedua. Tekanan langsung datang dari Patrick Wanggai ataupun Michel Nere. Derby Papua di Lebak Bulus yang berlangsung menarik sejak babak pertama tadi. Masih 1-2 kedudukan saat ini. Hanya dalam tempo 3 menit, Persidavon menciptakan 2 gol dan sempat leading dengan 2-0 atas tim tuan rumah Persiram Raja Ampat sebelum akhirnya pada menit ke-39 oleh Bomsong menciptakan 1 gol bagi tim tuan rumah Persiram Raja Ampat dan merubah kedudukan menjadi 1-2. Tampaknya pelanggaran terhadap Andri Ibo menghasilkan kartu kuning. Keras sekali memang. Diberikan terhadap Bomsong, Bung Erwin. Cukup berbahaya pelanggaran dari Bomsong. Tidak ragu-ragu Joni Pereira memberikan kartu kuning kepada Bomsong. Ini dia sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya bagi karir Andri Ibo. Sebuah sliding menggunting dari Bomsong. Tujuh gol sudah dicetak oleh Bomsong hingga pertandingan sore hari ini. Kembali membahayakan gawang Persidavon. Wow! Gawang yang begitu menganga masih gagal dimaksimalkan oleh Elton Maran. Tinggal mencop bola. Masih jauh melayang di atas gawang Celsius Gepse. Ya, maksud dari Elton Maran memang sudah tepat, tapi hanya eksekusi yang kurang akurat dilakukan oleh Elton Maran. Terlalu keras dan jauh dari sasaran. Betul sekali. Michel Nere. Masih Michel Nere membuat crossing. Ya, terlanjur keluar dari lapangan pertandingan. Sebuah crossing yang dilepaskan oleh Michel Nere, pencipta gol kedua bagi Persidavon di babak pertama. Gideon Tomoyuki Sakai, Bomsong diapit 2 pemain sekaligus, memberikan umpan ke sisi kanan, berbahaya. Nasution Karubaba dan ini dia Sakai, gol! Akhirnya Persiram Raja Ampat melalui Tomoyuki Sakai merubah kedudukan menjadi 2-2. Ya, sebuah inisiatif serangan di awal babak kedua dan Tomoyuki Sakai yang menjadi eksekutor. Sebuah umpan yang sangat akurat dari Nasution Karubaba, crossing yang sulit sekali diantisipasi oleh para pemain belakang dan penjaga gawang Celsius Gepse. Penempatan posisi yang juga cukup bagus dari Tomoyuki Sakai. Kita lihat bagaimana sebuah crossing dari Nasution Karubaba. Elton Maran yang berada di depan gawang tidak bisa menjangkaunya, tapi masih ada Tomoyuki Sakai sama sekali tidak terkawal. Pemain asal Jepang yang sempat memperkuat Pelita Jaya dan Persiwa Wamena tidak berada dalam posisi offside karena saat umpan dilepaskan Sakai masih berada di belakang para pemain dari Persidavon. Ini dia gol balasan dari Persiram Raja Ampat yang tidak hanya merubah kedudukan menjadi 2-2, sekaligus menjadi gol pertama bagi pemain asal Jepang ini. Tomoyuki Sakai, 1 gol diciptakan dalam laga ini sekaligus menjadi gol pertama baginya setelah melalui 11 laga bersama Persiram Raja Ampat. Umpan lambung Gideon Bomsong masih terlepas dari jebakan offside. Bomsong dan merubah kedudukan menjadi 3-2. Kembali lahir gol kedua bagi Persiram Raja Ampat di awal babak kedua, merubah kedudukan menjadi 3-2. Luar biasa pencapaian Persiram
Raja Ampat di awal babak kedua ini. Ya, ini keadaan berbalik Bung Opan dan pemirsa, bagaimana 2 gol cepat kali ini dihasilkan oleh para pemain Persiram di awal babak kedua setelah mereka menerima 2 gol cepat dari Persidafon di babak pertama tadi, dan waktunya juga tidak terlalu berjauhan, memang hanya sekitar 2 atau 3 menit saja. Berhasil melepaskan diri dari jebakan offside Bomsong sehingga sangat leluasa dan mengarahkan bola ke sisi gawang kosong dari Celsius GFC tanpa kawalan. Iya, sebuah pencapaian yang luar biasa. Terlepas dari jebakan offside, tampaknya kesalahan dilakukan Marcelo Sirelli, membiarkan Bomsong berdiri sendiri, menerima umpan lambung jauh dari belakang yang dilepaskan oleh Gideon. Sedikit menggiring bola dan tidak disia-siakan menempatkan bola pada sudut yang tepat. Ini dia dengan sangat dingin, sangat akurat. Jean Paul Bomsong. Sebuah selebrasi dari penjaga gawang Wempi Obura yang memang sangat layak dilakukannya. Berbalik unggul saat ini tuan rumah dalam derby Papua menghadapi Persidafon Davonsoro. Saya Benson, duel 1 lawan 1 dengan Mitchell, berhasil dimenangkan Benson. Masih jatuh di kaki poin Persidafon. Ubay Kudian, Oktomaniani. Pendek saja diberikan kepada Kubay Kudian. Berpindah ke sisi sebelah kanan Nasution Karubaba kali ini. Masih Nasution Karubaba. Nasution Karubaba berbahaya. Oh! Pelanggaran kembali dilakukan terhadap Bomsong. Offside kali ini Bung Erwin. Ya, sebuah pergerakan dari Bomsong yang masih tertangkap perangkap offside dari pemain-pemain Persidafon. Kita lihat sedikit saja memang lebih berada di depan Andri Ibo sehingga berada dalam posisi offside. 2 gol telah diciptakan Bomsong dalam laga sore ini, menempatkannya telah menciptakan 8 gol sejauh ini sekaligus menjadi top skor yang ketiga bersama Herman Jumafe Pandi dengan 8 gol. Ya, cukup unik memang timnya berada di dasar klasemen tapi dia menjadi salah satu pemain yang berada di posisi papan atas daftar top scorer. Oh, tanpa ampun Andri Ibo menyapu bola. Sebuah penyelamatan yang memang sangat-sangat urgent dan sangat berbahaya, membiarkan pemain sekelas Octavianus Maniani memperoleh bola di daerah pertahanan sendiri, Bung. Ya, karena Otto tadi juga sudah memperlihatkan kualitas umpannya ketika memberikan umpan kepada Bomsong untuk gol pertama. Mengenai kaki kapten kesebelasan Christian Warubay, lemparan ke dalam bagi Persiram. Okta Maniani. Tomoyuki Sakai kembali diberikan kepada Octavianus Maniani, terjatuh di kotak penalti Persidafon, bukan pelanggaran. Dibuang oleh Sakai. Ini dia pemain yang baru saja menciptakan gol kedua. Gol balasan bagi Persiram sekaligus menjadi gol pertama baginya. Elton Maran, masih Elton Maran berusaha melepaskan diri. Masih ada Marcelo Sirelli. Ia tampak mengerang kesakitan Elton Maran setelah bersenggolan dengan Marcelo Sirelli. Di lini belakang para pemain Persidafon ini sebetulnya kehilangan satu pemain yang cukup penting, Bejo Sugiantoro, yang menderita cedera sudah cukup lama sehingga tidak bisa memperkuat tim. Ini juga yang mungkin menyebabkan pertahanan dari Persidafon ini menjadi cukup rapuh karena Bejo adalah seorang pemain yang cukup berpengalaman dan bila dipadukan dengan Juan Marcelo Sirelli memang bisa membuat pertahanan
sedikit menjadi lebih kokoh karena pengalaman keduanya. Beban berat kini tentu ada di tim Persidafon karena secara permainan sejak babak pertama tadi mereka lebih banyak mendapatkan tekanan meskipun berhasil mencuri 2 gol. Sayang sekali tidak bisa dipertahankan keunggulan 2 gol itu. Rasmoyo kali ini. Patrick Wanggai. Tampaknya melihat posisi penjaga gawang Wempi Ogure sedikit keluar dari posisi. Berusaha melepaskan tendangan langsung ke gawang Persiram Raja Ampat, Patrick Wanggai. Kubai Kudian. Ya, perubahan langsung dilakukan oleh Bambang Nurdiansyah setelah tertinggal 2-1 di babak pertama tadi. Masuki babak kedua. Tekanan langsung diberikan oleh pemain-pemain Persiram Raja Ampat. Nasution Karubaba kali ini. Bumsong. Gideon. Sanun Al-Kadri. Kembali Nasution Karubaba. Berbahaya. Terjatuh Nasution Karubaba namun bukan pelanggaran. Ya. Wasit melihat bahwa Elton Maran lah yang melakukan diving di kotak penalti Persidafon Davonsoro. Ia berusaha melakukan diving dan tertangkap oleh wasit Johnny Pareira. Elton Maran yang mencoba untuk melewati Juan Marcelo Sirelli. Ya, sebuah diving yang terlihat oleh wasit Johnny Pareira. Pergantian pemain tampaknya baru saja dilakukan Persidafon. Masuk Yohanes Makanwai. Tomoyuki Sakai. Elton Maran. Dibayang-bayangi Marcelo Sirelli. Masih cukup tangguh Marcelo Sirelli. Rasmoyo kali ini. Serangan balik Persidafon. Marcelo Sirelli. Patrick Wanggai. Masih Wanggai. Tampaknya pelanggaran oleh Sanun Al-Kadri terhadap Patrick Wanggai. Ya, melakukan stopping yang harus dihentikan oleh Sanun Al-Kadri yang kelihatannya agak terkecoh memang dengan pergerakan dari Patrick Wanggai. Yang menarik adalah meskipun ini pertandingan derby yang biasanya beraroma panas, tapi pemain-pemain kedua tim bisa sama-sama meredam emosi meskipun pelanggaran juga kerap terjadi. Bisa kita lihat bagaimana tadi Patrick Wanggai masih bisa tersenyum meskipun dilanggar oleh Sanun Al-Kadri. Ini dia pemain yang telah menciptakan 7 gol sejauh ini. Menempatkannya sebagai top skor kelima pada pentas Indonesia Super League. Tendangan bebas tampaknya akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Christian Warobai. Kembali ke Christian Warobai. Berhadapan langsung dengan Oktomaniani. Ziko Rumkabu. Sanun Al-Kadri, Patrick Wanggai disapu oleh Benson. Elton Maran. Marcelo Sirelli. Mengenai badan Gideon tadi, tendangan yang dilepaskan oleh Marcelo Sirelli. Ini dia pemain asal Argentina yang dimiliki Persidafon.
Ya, tampaknya perawatan harus diberikan kepada Andri Ibo setelah dilanggar tadi oleh Bomsong. Ya, tampaknya lini pertahanan Persiram tidak ingin memberikan keleluasaan kepada Patrick Wanggai setelah sempat tertinggal 1-2 di babak pertama tadi. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan karena hanya 2 kesempatan saja dimiliki oleh Patrick Wanggai, tapi dia bisa mengirim assist dan mencetak gol. Wow, sebuah antisipasi yang sangat jitu dari penjaga gawang Wempi Obure menyambut umpan lambung yang dilepaskan oleh Ziko Rumkabu. Nasution Karubaba, Gideon kali ini lepaskan umpan lambung jauh ke depan. Gideon tampaknya diarahkan langsung ke Octavianus Maniani. Ya, pergerakan Octavianus Maniani memang harus nantiasa dikawal oleh 2 pemain bertahan sekaligus, Bung. Ya, sebetulnya pelatih Bambang Nurdiansyah di Persiram ini memiliki 2 orang pemain sayap yang cukup potensial, Otto Maniani serta Nasution Karubaba. Pemain yang baru saja Anda sebut berhasil melepaskan tendangan yang sangat keras, namun masih jauh dari sasaran, Bung. Ini dia dukungan yang diberikan oleh pendukung setia kedua tim dari bumi Papua, tampaknya oleh mahasiswa dan mahasiswi dari tanah Papua yang berada di DKI Jakarta, Bung. Christian Warobai dihalau oleh Gideon, kali ini jatuh di kaki Octavianus Maniani, kapten ke-11 Persiram Raja Ampat. Pendek saja Gideon Victor Y. Oh, kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Gideon Y. Ya, kita lihat di tribun penonton ada Titus Bonai, striker Persipura. Titus adalah pemain dari Persiram beberapa musim yang lalu, sempat memperkuat Persiram sebelum akhirnya pindah sempat ke Bontang FC dan akhirnya memperkuat Persipura sekarang. Luar biasa penampilan dari Octavianus Maniani, Bung. Mampu tampil berada pada 3 posisi sekaligus. Gelandang, striker, dan juga tampil sebagai defender kali ini. Tomoyuki Sakai, salah pengertian, Tomoyuki Sakai dan juga Nasution Karubaba dibuang saja oleh Michel Nere. Ini dia pemain yang sanggup memberikan 2 assist dan salah satunya berbuah gol bagi Persiram Raja Ampat. Nasution Karubaba, Tomoyuki Sakai. Pelanggaran tampaknya dilakukan Fauzan terhadap Tomoyuki Sakai. Masuki menit ke-64, kedudukan saat ini 3-2, 5 gol telah tercipta. Setelah 2 gol tambahan bagi Persiram tercipta pada awal babak kedua tadi. Hanya dalam tempo 2 menit, mereka mampu menjebol gawang Persidafon untuk yang ketiga kalinya. Tendangan bebas bagi Persiram, Benson menghasilkan tendangan pojok bagi Persiram tentunya. Ya, Benson ini adalah anak asuh dari pelatih Bambang Nurdiansyah semasa Bambang menangani PSIS di tahun 2004. Ketika itu PSIS menjadi runner-up Liga Indonesia, kalah oleh Persik Kediri melalui gol tunggal Christian Gonzalez. Harus ditarik keluar Ngon Ajam digantikan oleh Fernando Pahabol, salah seorang pemain produk dari Persidafon U21 yang musim lalu masih bermain untuk tim U21. Dan dengan ditarik keluarnya Ngon Ajam, tampaknya Ngon harus mengubur dalam-dalam mimpinya sejauh ini, belum mampu menciptakan gol.
Octavianus Maniani. Masih ada Marcelo Sirelli. Pemain yang baru saja masuk, Fernando Pahabol. Masih Fernando Pahabol, sangat licin. Harus dihalau oleh 3 pemain sekaligus. Ya, tidak terlalu tinggi Fernando Pahabol menempati posisi sebagai seorang striker. Mengingatkan kita pada sosok Lukas Mandoan di tim Persipura. Sama-sama pemain berasal dari tim U21. Hanya saja Lukas Mandoan berasal dari tim U21 Persipura tentu. Ya, hanya berselang 3 menit. Fernando Pahabol langsung memperoleh hadiah kartu kuning dari wasit Johnny Parera. Ini dia Fernando Pahabol. Ya, melakukan kontrol bola menggunakan tangannya. Fernando Pahabol adalah merupakan pemain termuda di kubu Persidafon. Lengkapnya bernama Yohanes Fernando Pahabol, kelahiran tahun 92. Muhammad Fauzan Jamal, pemain yang masuk menggantikan Andri Ibo. Lemparan ke dalam bagi Persiram Raja Ampat. Gideon kali ini. Bomsong kembali jatuh di kaki Gideon. Ya, sebuah safety first. Wow, berbahaya. Terlambat sedikit. Elton Maran. Michel Nere. Christian Warobai. Fernando Pahabol melepaskan diri. Fernando Pahabol sangat cepat. Mendelay permainan, sayang sekali Fernando Pahabol. Ya, memiliki kecepatan memang Fernando Pahabol. Kalau boleh saya ralat, mantan pemain dari Persiwa U21 yang sekarang memperkuat Persidafon, Fernando Pahabol. Selama 2 musim terakhir bermain untuk Persiwa U21, sesama tim Papua, Opan. Iya. Marcelo Sirelli. Michel Nere. Francisco Rumkabu atau Zico Rumkabu. Kembali ke Cirelli. Patrick Wangga yang dituju. Kali ini Christian Warobai. Ya, tampaknya kurang jitu. Sebuah crossing yang dilepaskan oleh Christian Warobai. Octavianus Maniani. Bomsong. 2 lawan 2, sayang sekali. Sebuah heading yang sangat lemah. Dilepaskan oleh Bomsong, menyambut umpan yang dilepaskan Octavianus Maniani. Christian Warobai. Kembali Warobai. Zico Rumkabu. Warobai. Pelanggaran terhadap Fauzan oleh Nasution Karubaba. Oh, sebuah benturan yang tidak dapat dihindarkan oleh kedua pemain. Muhammad Fauzan dan juga Nasution Karubaba. Ya, kita lihat Ya, beberapa pemain Persipura memang ada di tribun Stadion Lebak Bulus. Ada nama Bio Paulin. Sebelumnya juga kita lihat ada Titus Bonai. Marcelo Sirelli berbahaya. Beruntung Persiram Raja Ampat masih memiliki Benson Fauzan. Rasmoyo. Tekanan masih datang dari Persidafon.
Masih mampu dihalau dengan sangat baik oleh Benson yang turun jauh membantu pertahanan bagi Persiram Raja Ampat. Kali ini yang tampak mengerang kesakitan adalah Sanun Al-Qadri. Peluang lain yang dimiliki Persidafon dan lagi-lagi melalui Patrice Wanggai masih mampu dikandaskan oleh Benson. Ya, salah satu instruksi yang diberikan oleh Bambang Nurdiansyah terhadap lini pertahanannya untuk tidak memberi peluang sedikit pun kepada seorang Patrice Wanggai. Marcelo Cirelli, Benson, Octavianus Maniani, Gideon. Kali ini mengenai kaki Fernando Pahabol. Pemain yang masuk di pertengahan babak kedua tadi menggantikan Ngon Ajam. Pelanggaran Ziko Rumkabu terhadap Bomsong. Masih 3-2, Persiram unggul dalam derby Papua menghadapi tetangga mereka Persidafon, Davonsoro. 2 gol yang mampu membuat Persiram unggul masing-masing tercipta pada awal babak kedua beberapa menit yang lalu melalui Bomsong dan juga Tomoyuki Sakai. Oktomaniani, Fauzan, Michel Nere, Rasmoyo, Bomsong, rebutan bola dengan Christian Warobai. Ya, tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Bomsong terhadap kapten ke-11 Persidafon. Ya, tanpa adanya Edward Ifak Dalam, memang Christian Warobai yang menjadi kapten ke-11 Persidafon. Christian Warobai ini adalah Edu Ifak Dalam. Dua-duanya mantan pemain Persipura. Hanya saja Edu Ifak Dalam menyusul Christian Warobai yang sudah beberapa musim membela Persidafon. Christian Warobai adalah pemain terbaik di Liga Indonesia 2005 ketika Persipura menjadi juara. Tampaknya protes sedikit dilayangkan oleh Marcelo Cirelli terhadap wasit setelah pelanggaran dilakukan pemain Persiram Raja Ampat tadi. Ziko Rumkabu melebar ke kanan, Christian Warobai berhasil direbut oleh Sakai. Serangan balik kembali diperoleh Persiram Raja Ampat. Bomsong dari sisi kanan pertahanan Persidafon, masih Bomsong. Bomsong berusaha mengelabui lini pertahanan Persidafon sebelum akhirnya melepaskan tendangan yang sangat keras oleh Bomsong. Ini dia dalam gerak lambat bagaimana Bomsong mengecoh Edison Ames dan bam! Tendangan keras yang masih mampu digapai oleh penjaga gawang Celsius Gepse. Ya, benar-benar menyulitkan pertahanan dari Persidafon, Bomsong di babak kedua ini. Hanya saja setelah melepaskan tendangan dengan kaki kiri tadi kelihatan Bomsong tergeletak, mungkin sedikit mengalami cedera. Iya, pemain yang telah memperoleh atau menciptakan 2 gol dari 3 gol yang dimiliki Persiram akhirnya harus mendapatkan perawatan dari tim medis Persiram Raja Ampat. Dan ini dia Patrice Wanggai. Memasuki babak kedua, tampaknya Bambang Nurdiansyah menginstruksikan kepada lini pertahanan untuk tidak memberi ruang sedikit pun terhadap pemain yang bersinar dalam SEA Games beberapa waktu yang lalu, Patrick Wanggai. Octavianus Maniani. Ya, ada 2 orang pemain ex-SEA Games yang sekarang ada di lapangan. Salah satunya adalah Otto Maniani yang bisa kita saksikan menjadi kapten ke-11 Persiram, serta Patrick Wanggai tentunya di kubu Persidafon. Fauzan, Cirelli, kembali ke Fauzan.
Dua pergantian pemain telah dilakukan Persidafon di babak kedua ini. Memasukkan Fauzan dan juga Fernando Pahabol. Peluang bagi Fernando Pahabol. Masih Fernando Pahabol. Ya, tampak sedikit egois. Pahabol berusaha untuk menjebol gawang Persiram Raja Ampat dari sudut yang sangat-sangat sempit. Sulit memang Fernando Pahabol karena ada sejumlah pemain belakang dan hanya ada Yohanes Makanuai yang berada di dekatnya. Sehingga agak kesulitan untuk melepaskan umpan. Ini dia Fernando Pahabol. Lepaskan crossing ke tiang jauh namun jatuh di kaki Oktomaniani. Disapu saja oleh Benson. Tampaknya salah satu striker veteran dari Persidafon, ya, atau dari Persiram Raja Ampat, Martin Tau, baru saja dimasukkan oleh Bambang Nurdiansyah. Cukup parah kelihatannya, cedera dari Bomsong sehingga harus ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh Martin Tau. Tentu sebuah kerugian bagi Bambang Nurdiansyah dan Persiram jika Bomsong menderita cedera yang cukup serius karena setelah ini mereka harus bertandang ke kandang PSAP Sigli dan PSMS. Sementara Bomsong adalah mesin gol utama bagi Persiram. Ya, dan sempat terlihat dari kejauhan bagaimana Bomsong akhirnya kembali mampu berjalan, Bung. Setelah mendapatkan perawatan dari tim medis. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa tampaknya cedera yang dialaminya tidak terlalu parah. Rasmoyo. Masih Rasmoyo. Pahabol. Memberikan umpan pendek. Mampu terbaca dengan baik oleh lini pertahanan Persiram Raja Ampat. Upaya lain dari Pahabol. Rebutan bola sesama pemain muda yang dimiliki tanah Papua. Ya, Nasution Karubaba kelahiran 89 sama dengan Ottomaniani, sebuah ataupun seorang pemain yang mungkin akan bisa bersinar di masa depan. Ya, tampak mengalami kram. Salah seorang pemain Persidafon. Dan acungan jempol lainnya patut kita berikan kepada kedua tim bagaimana dua pemain Persiram juga memberikan uluran tangan membantu. Dan ini dia Titus Bonai alias Tibo. Pemain yang tampil gemilang berduet dengan Patrick Wanggai sebagai striker timnas Indonesia pada ajang SEA Games. Mempersembahkan silver medals atau medali perak bagi Indonesia. Ya, Persipura beberapa hari yang lalu selesai bertanding ataupun hari Selasa selesai bertanding melawan Persija di Jogja dengan hasil kekalahan 1-0 dan dua pemain dari Persipura kelihatan di tribun Stadion Lebak Bulus, Titus Bonai serta seorang pemain belakang Bio Paulin. Mereka akan kembali bertanding pada tanggal 15 melawan Pelita Jaya di Jayapura. Ada kemungkinan pesawat mereka sedang transit di Jakarta sehingga mereka bisa sejenak menyaksikan pertandingan derby Papua. Ziko Rumkabu. Patrick Wanggai. Masih ada Nasution Karubaba. Tekanan masih terus diberikan Persidafon. Pelanggaran terhadap Gideon. Kali ini oleh Edison Ames. Ya. Harus mendapatkan perawatan tampaknya Gideon setelah kakinya terbentur oleh pergerakan dari Edison Ames. Ya, cukup unik memang
kaki Gideon Wai ternyata kalah keras dengan badan ataupun kepala dari Edison Ames. Memang pelanggaran bagi kita tunggu apa keputusan dari wasit Johnny Pereira, tapi kelihatan bahwa Edison Ames menundukkan kepala terlalu rendah sehingga mengenai kaki dari Gideon Wai. Instruksi dari salah seorang asisten pelatih Persidafon. Ya, pada kompetisi Indonesia Super League musim ini, khususnya di putaran pertama, Persiram Raja Ampat yang bermarkas di Kota Sorong, Papua, harus menjadikan Lebak Bulus sebagai home base sementara bagi mereka. Sambil menunggu stadion kebanggaan mereka di Kota Sorong, Stadion Kilometer 16 selesai direnovasi. Ya, ada kemungkinan bulan Maret Opan Stadion Wombik di Sorong bisa dipakai sebagai kandang dari Persiram Raja Ampat. Memang kalau bermain di kandang tentu motivasi anak-anak Persiram ini kemungkinan besar akan semakin meningkat. Ini juga yang membuat pelatih Bambang Nurdiansyah semakin bersemangat kalau saja sampai Maret mereka bisa kembali ke kandang untuk menjamu lawan-lawannya. Christian Warobai masih mampu dihalau Sanul Al-Qadri. Marcelo Sirelli. Masih Sirelli. Ziko Rumkabu. Terus berupaya pemain-pemain Persidafon mencari celah, berusaha menyamakan kedudukan Fauzan kali ini. Rasmoyo terlalu lemah, kurang jelas komunikasi Rasmoyo dan juga Fauzan, jatuh di kaki pemain Persiram Raja Ampat. Tekanan datang dari Sakai kali ini. Tomoyuki Sakai dibayang-bayang 3 pemain sekaligus dari Persidafon. Gideon, Octavianus Maniani. Masih lemah tendangan yang dilepaskan oleh Octavianus Maniani. Tidak terlalu keras sehingga masih bisa diantisipasi dengan tepat oleh Celsius GFC. Tendangan dari Otto Maniani. Elton Maran pendek saja, Octavianus Maniani berbahaya. Dan ini dia gol keempat. Lahir bagi Persiram Raja Ampat atau yang ketiga sepanjang babak kedua, dan kali ini sang striker veteran Martin Tau yang masuk menggantikan Bomsong, membuktikan ketajamannya, merubah kedudukan menjadi 4-2. Ya, umpan akurat dari Otto Maniani dan sebuah penyelesaian yang sangat dingin dari Martin Tau, striker yang selama ini menjadi penghuni di bangku cadangan dan dimasukkan untuk menggantikan Bomsong yang cedera, membuktikan diri bahwa dia masih cukup tajam. Sangat dingin penyelesaian dari Martin Tau tadi, kita lihat crossing dari Otto Maniani, tidak ada yang bisa mengantisipasi para pemain Persidafon sehingga disentuh sedikit saja oleh Martin Tau. Ini dia salah satu kelebihan dari Octavianus Maniani. Tidak hanya mampu tampil sebagai goal getter, namun juga senantiasa tampil sebagai assist man, memberikan umpan-umpan yang sangat jitu, sangat terukur kepada striker Persiram Raja Ampat. Dan ini adalah merupakan assist kedua baginya yang membuahkan gol bagi Persiram Raja Ampat. Ya, penyelesaian yang sangat dingin dari Martin Tau, tidak menendang bola dengan sekencang-kencangnya, hanya membelokkan arah ataupun mengubah arah dengan sentuhan yang cukup tenang, tapi sudah cukup untuk menjebol gawang dari Persidafon. Gol keempat bagi Persiram Raja Ampat sekaligus menjadi gol pertama bagi seorang Martin Tau dalam Indonesia Super League musim ini. Ya, tampaknya salah seorang pemain Persidafon, Ziko Rumkabu, mengerang kesakitan.
Dan pergantian pemain untuk yang kedua kalinya akan dilakukan kubu tuan rumah. Masuk Yan Chae-yeol menggantikan striker muda Elton Maran. Edison Ames memperoleh kartu kuning dari wasit Johnny Parera. Sempat melakukan protes terhadap wasit Edison Ames, dan ini dia Yan Chae-yeol menggantikan Elton Maran. Ya, sekedar informasi saja untuk pemirsa yang menyaksikan beberapa pemain Persipura seperti Titus Bonai dan Bio Paulin yang berada di Stadion Lebak Bulus. Mereka sedang berada di Jakarta. Benson berbahaya dan Sakai gol! Gol yang sangat-sangat mudah kembali diperoleh Persiram Raja Ampat dan menjadi gol kedua bagi Sakai dalam laga sore ini. Luar biasa, Persiram Raja Ampat di babak kedua 5-2. Ya, sebuah comeback yang sangat luar biasa dari anak-anak Persiram. Setelah tertinggal 2-0, mereka mengunci para pemain Persidafon, tidak bisa mencetak gol lagi dan membalas dengan 5 gol. Kali ini diciptakan oleh Tomoyuki Sakai, gol kedua dari Sakai. Sebuah tendangan keras dari Benson yang masih bisa diblok, tapi bola rebound disambar oleh Tomoyuki Sakai untuk mencetak gol keduanya. Tambahan gol dari Tomoyuki Sakai menghiasi laga sore ini. Hujan gol terjadi di Lebak Bulus. 7 gol telah tercipta sepanjang 87 menit. Ini dia Tomoyuki Sakai dengan sangat dingin mengecoh Marcelo Sirelli, membuat kubu Persiram kegirangan. Unggul sangat-sangat telak 5-2 sejauh ini. Sebuah perolehan yang luar biasa setelah tertinggal 1-2 di babak pertama tadi. Ya, sekedar menyambung informasi tadi, Bung Opan, beberapa pemain Persipura terlihat di stadion ini, Titus Bonai dan Bio Paulin, karena mereka sedang menunggu keputusan final dari AFC soal keikutsertaan mereka di Liga Champion Asia. Kalau disetujui, tentu mereka akan berangkat ke Australia untuk melakukan pertandingan Liga Champion Asia. Kita tentunya berharap agar keberadaan Persipura sebagai tim terbaik di Indonesia tetap mampu membawa harum nama bangsa dan negara berlaga di pentas sepak bola paling bergengsi di Asia, Piala Champions, mewakili Indonesia sebagai sang kampion, agar polemik yang ada tidak serta-merta menggagalkan ambisi mereka untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Marcelo Sirelli, Patrick Wanggai melebar ke kanan, Yohanes Makanwai, Patrick Wanggai, masih Patrick Wanggai. Patrick Wanggai berhasil direbut dengan sangat baik oleh Tomoyuki Sakai, mengagalkan ambisi Persidafon untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Yan Chae-yeol, Benson, ya sedikit berubah posisi Benson setelah Yan Chae dan juga Martin Tao masuk. Martin Tao, Gideon, Nasution Karubaba, Sakai, pencipta 2 gol bagi Persiram Raja Ampat, Octavianus Maniani. Tampak semakin santai pemain-pemain Persiram Raja Ampat menerapkan ball position strategi. Ya, tersisa kurang lebih 2 menit tambahan waktu di babak kedua dari waktu normal.
di mana peluang bagi Patrick Wanggai, Persidafon di daerah pertahanan Persiram Raja Ampat. Yohanes Makanwai, Rasmoyo. Ya, sangat dingin. Benteng pertahanan Persiram Raja Ampat sangat tenang menghalau peluang demi peluang yang tercipta oleh Persidafon. Ya, Persidafon pernah mencatat skor yang mungkin bisa dibilang terbesar dalam sebuah pertandingan ketika mereka kalah dengan skor 4-5 melawan Persela beberapa waktu yang lalu. Sebuah skor yang cukup besar, 9 gol dalam satu pertandingan. Dan juga dalam laga sebelumnya menghadapi Sriwijaya FC, mereka juga takluk dengan skor yang sangat telak 5-0 tanpa mampu membalas sama sekali, dan ini adalah merupakan skor atau 5 gol yang tercipta ke gawang mereka untuk yang ketiga kalinya. Betul sekali. Dalam sebuah pertandingan kebobolan 5 gol tentu menjadi sebuah catatan bagi lini belakang Persidafon, tapi ini mereka mencapainya dalam 3 Dan ini dia pertandingan. peluang bagi Persidafon. Sangat disayangkan bagaimana Patrick Wanggai, sang striker andalan, masih gagal menjebol gawang untuk yang kedua kalinya bagi Persidafon. Sebuah tendangan yang sangat keras masih mampu diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang Wempi Obure. Iya, dan wasit Johnny Pereira baru saja meniupkan peluit panjangnya pertanda 2 kali 45 menit telah usai dan unggul telak 5-2 Persiram Raja Ampat. Mereka berhasil menciptakan 4 gol sekaligus sepanjang